Hebat, selamat datang di channel Silviana Dwi Isna ini. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya. Di sini nih kita akan membahas tentang teori belajar sosial yang dikembangkan oleh dua ilmuwan terkenal, yaitu Albert Bandura dan Erik Erikson. Nah, kita akan melihat nih bagaimana teori-teori mereka memberikan wawasan penting tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang melalui interaksi sosial. Mari kita mulai dengan Albert Bandura, seorang psikolog Kanada Amerika yang dikenal dengan teori belajar sosialnya. Bandura menekankan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain. Albert Bandura, seorang ahli psikolog Kanada, beliau adalah seorang pencetus teori kognitif sosial yang paling dikenal karena studi modelingnya tentang agresi. Bandura mencatat bahwa Skinner terlalu menekankan pada efek konsekuensi perilaku dan mengabaikan fenomena pemodelan, peniruan perilaku orang lain, pengalaman perwakilan, dan belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain. Dia merasa bahwa banyak pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya, tetapi lebih efisien dipelajari langsung dari model. Sehingga ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal yang diberi nama Social Learning Theory. Ada salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal nih, yaitu Bobodal Studies. Eksperimennya yaitu seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangannya, ada seorang dewasa yang memukul, memumbuk, menendang Bobodol. Hasilnya, anak-anak yang ditinggalkan sendirian hanya dengan Bobodol meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa seperti yang dia tonton di video tersebut, bahkan lebih agresif. Bandura menyimpulkan perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Analisis Bandura tentang pembelajaran observasi melibatkan 4 fase. Yang pertama yaitu attention phase atau fase perhatian. Fase perhatian ini adalah memperhatikan suatu model, sehingga presentasi ini pengamatan secara selektif dari banyaknya pengaruh si model. Yang kedua ada retention phase atau fase retensi, di mana guru atau model memberikan contoh perilaku agar ditiru, sehingga lebih disimpan dalam memori. Selanjutnya, yang ketiga, reproduction atau reproduksi. Siswa mencoba melakukan perilaku hingga cocok dengan yang sudah dicontohkan, sehingga akan menghasilkan sebuah perilaku. Yang keempat ada motivational phase atau fase motivasi. Siswa yakin dengan mencontohkannya, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk diperkuat berupa pujian atau nilai. Subjek dapat termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Selanjutnya ada vicarious learning, yaitu belajar dengan melihat orang lain diperkuat atau dihukum karena terlibat dalam perilaku tertentu. Selanjutnya ada self-regulated learning, yaitu siswa diminta untuk membuat standar atau sasaran untuk kedepannya, sehingga dapat mengatur kinerja mereka dan melakukan evaluasi apakah memuaskan atau mengecewakan. Selanjutnya ada model pembelajaran mandiri Meichenbaum. Siswa diajarkan untuk memonitor dan mengatur perilaku mereka sendiri. Strategi pembelajaran yang diatur sendiri seperti ini sering disebut modifikasi perilaku kognitif. Sebagai contoh, Meichenbaum mengembangkan sebuah strategi di mana siswa dilatih untuk mengatakan kepada diri mereka sendiri, apa masalah saya, apa rencana saya, apakah saya menggunakan rencana saya.
Langkah yang terlibat dalam instruksi mandiri dijelaskan oleh Minchenbaum sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa melakukan suatu tugas sambil berbicara kepada diri sendiri dengan suara keras. Yang kedua, ada anak melakukan tugas yang sama di bawah arahan instruksi model. Yang ketiga, anak melakukan tugas sambil menginstruksikan diri sendiri dengan suara keras. Yang keempat, ada anak membisikkan instruksi kepada diri sendiri saat dia melakukan tugas. Yang kelima, ada anak melakukan tugas sambil memandu kinerjanya melalui ucapan pribadinya. Penguatan diri. Dalam self-instruction training, self-reinforcement dipandang sebagai hal penting untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan. Self-reinforcement berperan dalam memperkuat tingkah laku tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Erik Erikson, seorang psikolog Jerman Amerika yang terkenal dengan teori perkembangan psikososialnya. Erikson percaya bahwa perkembangan manusia terjadi dalam 8 tahap, yang masing-masing tahap itu menghadapi individu pada krisis atau konflik yang harus diselesaikan. Oke, mari kita bahas tentang 8 tahap menurut Erik Erikson. Yang pertama ada trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya. Tahap pertama ini terjadi dalam rentang bayi berusia 0 sampai 18 bulan. Tahap ini sangat kritis dalam perkembangan psikososial yang menemani anak sehari-hari. Pada fase ini, anak belajar mengenali apakah dunia sekitar aman dan bisa dipercaya atau tidak. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan dapat mengembangkan asanya. Tetapi jika proses ego ini tidak terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya dengan orang lain. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu otonomi versus rasa malu atau keraguan-raguan. Tahap kedua ini terjadi dalam rentang bayi berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Setelah memperoleh rasa percaya dari pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah atas kehendaknya sendiri. Pada tahap ini, yang menjadi kunci penting adalah apakah masyarakat luas, khususnya orang tua, dapat mengizinkan anak mengekspresikan kemampuannya atau tidak. Jika dalam fase ini orang tua selalu mendukung agar melakukan sesuatu sendiri, dapat berdiri dan berjalan sendiri, maka dengan cara ini anak akan menyadari kemauan mereka dengan rasa mandiri dan otonomi mereka. Tapi jika anak cenderung dibatasi, maka mereka akan cenderung mengembangkan rasa malu dan keraguan-raguan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ketiga ini berlangsung selama tahun-tahun prasekolah, yaitu di 3-5 tahun. Anak mulai berinisiatif mencari pengalaman baru dan beraktivitas melalui kemampuan indera-inderanya. Tahap ini membuat anak tidak mau banyak dilarang. Anak yang berhasil dalam tahap ini akan merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, adanya peningkatan rasa bertanggung jawab dan prakarsa. Sedangkan anak yang gagal mencapai tahap ini akan merasakan perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Tahap keempat adalah kerajinan versus rasa bersalah. Tahap keempat ini berlangsung di masa sekolah dasar pada usia 5-13 tahun. Konflik pada tahap ini ialah kerajinan versus rendah diri, di mana pada tahap ini akan mulai mendapatkan penilaian dan kritik untuk mendorong kualitas dirinya. Itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan ialah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Keberhasilan yang diraih anak akan memupuk rasa percaya diri. Sebaliknya, apabila anak tidak dapat menguasai keterampilan intelektual dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maka anak akan mengembangkan perasaan rendah diri. Selanjutnya, tahap kelima yaitu identitas versus kebingungan identitas. Tahap kelima ini dialami individu selama tahun-tahun masa remaja, pada tahun 13 hingga 21 tahun dewasa. Selama tahap ini, remaja akan mengeksplorasi kemandiriannya dan mengembangkan rasa diri.
karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dan mungkin karena rasa kurang percaya diri yang dimiliki si anak dalam penemuan jati dirinya. Maka anak akan mengalami krisis identitas. Bila krisis ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan kekacauan identitas yang menyebabkan anak akan merasa terisolasi, cemas, hampa, dan bimbang. Pada tahap ke-6 ini yaitu keakraban versus keterkucilan. Tahap ke-6 ini berlangsung selama masa dewasa awal pada usia 21 hingga 39 tahun. Pada tahap ini kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah love atau cinta, karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban versus keterkucilan atau kesendirian. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Ketujuh, yaitu generativitas versus stagnasi. Tahap ketujuh ini berlangsung di masa dewasa tengah, pada usia 40 hingga 65 tahun. Konflik utama pada tahap ini ialah generativitas versus stagnasi, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan ialah kepedulian. Kegagalan pada masa ini menyebabkan stagnasi atau keterhambatan perkembangan atau kepuasan hidup yang menurun. Tahap ke-8 yaitu integritas versus keputusasaan. Tahap ke-8 ini berlangsung sekitar usia 65 tahun dan berakhir sampai pada kematian. Kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah pemunculan hikmah atau kebijaksanaan. Permulaan tahap ini sering dipicu oleh peristiwa kehidupan seperti pensiun, kehilangan pasangan, kehilangan teman, menghadapi penyakit, dan perubahan lain pada peran utama dalam hidup. Kita telah melihat bagaimana Bandura dan Erikson memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang. Bandura dengan teori belajarnya menunjukkan pentingnya pengamatan dan model sosial dalam proses belajar. Sementara Erikson dengan teori perkembangan psikososialnya menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan dalam membentuk identitas dan kemampuan individu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu Anda memahami teori belajar sosial dari Bandura dan teori perkembangan psikososial dari Erikson. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye.